Ya, welcome back to Miss Dias FD Channel with Miss Dias and Papa Fajra yang lagi ngocok. Dan hari ini kita kembali ke konten PSN podcast sebelum nikah dengan bantuan kartu ajaib obrolan kita. Dan kita akan menjawab 3 pertanyaan hari ini. Dan seperti biasa dipersilakan dengan hormat Papa Fajra untuk membuka kartu pertama, kedua, dan ketiga. Satu dulu atau semuanya? Satu. Tuh. Hal apa yang paling penting menurut kamu di dalam sebuah hubungan? Komunikasi. Kok cepet gitu? Why? Gitu nak? Why? Why? Ya kalau komunikasinya tidak bagus, apa ya? Contoh kalau mau, misalnya kalau masih pacaran atau belum menikah gitu, misalnya kalau mau pergi sama teman-teman tapi lupa ngasih tahu gitu, terus akhirnya si cewek pengen ngajak si cowoknya kemana, tapi si cowoknya lagi dengan temannya, ya berabe. Jadi harus dikomunikasikan. Jadi sebaiknya dikomunikasikan. Jangan ngasih kode-kode. Tapi karena kadang cowok itu nggak ngerti kode. Iya, tapi kadang cowok itu seperti saya gitu ya. Kadang malah ngapain sih yang kayak gini, hal kecil gitu. Apa sih? Masa yang kayak komunikasi itu harus dikasih atau jalan sama teman aja harus ngasih tahu gitu. Kadang ada perasaan gitu. Tapi kalau di sisinya Miss Dias, dia pengen semua dikasih tahu gitu, supaya misalnya nanti kalau dia tidak pengen berharap misalnya kalau mau jalan kemana gitu, terus akhirnya saya nggak ada dengan teman-teman misalnya gitu, pasti kalau dulu dalam saya sebelum menikah pasti ada rasa apa ya, kecewa atau galak kalau sama dia. Sebaiknya sih dikomunikasikan, apalagi setelah menikah. Apapun itu ya lebih baik dikomunikasikan. Iya. Uang penting. Oh, tapi apa hal yang paling penting menurut kamu dalam sebuah hubungan? Komunikasi. Uang juga penting, iya. Tapi tidak sepenting. Kan yang paling kan komunikasi menurutmu. Iya. Komunikasi penting. Hal yang paling penting. Ya, karena kalau kita nggak punya komunikasi yang baik dalam hubungan itu kayak apa ya? Kalau ada orang ngomong gini, carilah teman yang bisa diajak ngobrol sebagai suami gitu. Tapi menurutmu apa hal yang paling penting dalam hubungan? Carilah teman yang bisa diajak ngobrol sebagai suami gitu. Atau orang yang bisa diajak ngobrol sebagai suami, karena at the end of the day kamu bakalan cuma berdua aja sama dia, misalnya anakmu udah gede-gede gitu dan lain sebagainya kan. Kalau berdua doang kan, kalau nggak bisa diajak ngobrol dianya kan jadi krik-krik banget hidup kita berdua gitu kan, jadi kayak diem berdua jompo diem gitu kan. Jadi komunikasi itu penting. Oke, terus menurutmu apa dong? Hal yang paling penting menurut aku dalam hubungan selain komunikasi jadinya ya itu enggak, adalah... tapi menurutmu, bilanglah jawabanku belum terucap gitu. Kalau menurutmu apa? Menurutku komitmen. Karena kita harus kalau udah punya hubungan yang serius dengan seseorang, kita harus berkomitmen. Selain punya cinta dan uang dan lain sebagainya, punya komitmen. Karena kalau nggak punya komitmen itu, kalau laki-laki itu kan harta tahta wanita gitu. Kalau dia nggak megang teguh komitmennya, dia akan mudah terbuai dengan harta tahta wanita itu. Karena itu sangat menggiurkan gitu. Tapi kalau kamu punya komitmen, mau kamu punya harta, punya tahta, ada wanita yang lain yang menggoda yang lebih cantik dan lain sebagainya, tapi kamu udah komit bakalan sama aku until the end of the day gitu, maka ya astungkare hubungan akan
berjalan sesuai yang dicita-citakan di awal gitu. Apakah kamu punya komitmen padaku? Ya iyalah. Siapa tahu kan komitmennya bergeser gitu. Komitmennya bergeser. Gimana komitmennya bergeser? Udah tidak seperti janji yang diucapkan saat menikah, Cie. Apa itu? Apa itu? Sampai kakek nenek gitu kamu bilang waktu itu. Iya, betul. Kalau umur kita lebih panjang lagi, kan kita bakalan punya sampai kakek buyut-buyut. apa gitu. Oh, itu bergeser nih. Bergeser. Berarti sampai jadi ya, itu lebih panjang lagi. Grand gitu. Ya, gitu. Benar. Nah, tapi belum sih ya. Jadi baru sampai itu karena anak kita masih kecil. Gitu. Itu menurutku. Oke. What's next? Aku yang boleh. Berarti dua poin ini penting dong. Menurutku dari komunikasi, menurutmu dari komitmen. Yeah. Kalau nggak punya komitmen tapi nggak punya komunikasi yang bagus, misalnya. Jijik. Nggak kayak gini. karena dia punya itu. Kayak misalnya misalnya kan wanita sering mempertanyakan apakah kamu masih mencintaiku gitu, karena laki-laki itu jarang mengkomunikasikan cintanya gitu. Jadi ya di sisi itu komunikasi sangat penting gitu. Walaupun itu terkesan boring dan basi, tapi harus selalu dikomunikasikan bahwa kamu misalnya mencintai, menyayangi orang itu dan ya whatever lah ekspresi itu gitu. Walaupun saya atau pasangan kalian udah tahu kalau saling mencintai gitu, tapi itu harus diekspresikan gitu. Jangan di chat aja, juga dalam sehari-hari gitu. Bukan apa-apa gitu ya. Karena kan dalam hati siapa tahu kan gitu. Jadi harus diucapkan gitu. Dalam hati siapa tahu? Nanti Tuhan yang tahu. Oh gitu. Iya. Tapi saya nggak bisa komunikasi langsung sama Tuhan gitu, jawab dua arah gitu. Paling saya curhat aja sama Tuhan, ya tolong ya. Nah, Tuhan aja yang tahu kan, berarti aku harus komunikasi sama Tuhan. Ya ampun, udah ada manusianya, kenapa aku mesti komunikasi sama Tuhan gitu ya. Langsung aja aku nanya sama manusianya. Ribet banget hidup gue. Hubungan kayak gini mesti kesini dulu untuk mendapatkan jawaban apakah dia mencintaiku gitu. Dramatis banget. Oke, next question. Karena aku yang ambil. Kenapa kamu ambil? Udah. Apa? Enggak, ini enggak tit. Apa menurut kamu perbedaan yang ada antara kita bisa menjadi sebuah masalah? Apa menurut kamu perbedaan yang ada di antara kita bisa menjadi sebuah masalah? Kalau dulu. Jangan dulu. Oke. Iya. Kan dari awal kan. Kalau dulu apa ya? Perbedaan. Kalau dia sukanya bareng-bareng. Maksudnya bareng-bareng dalam hal kayak misalnya dalam satu rumah gitu. Biar ada di rumah. Tapi kalau saya kadang pengen olahraga itu dia nggak kasih gitu. Dulu, karena hobi kita beda. Perbedaannya ada hobi. Kalau aku hobi kita beda. Itu jadi dulu. Nah dulu, karena dulu. Sekarang kita udah lebih mature ya. Dulu sering menjadi masalah gitu. Sekarang hobinya udah mirip dan sudah saling mengerti hobi masing-masing. Dia suka nonton anime sampai elek. Monggo gitu. Saya nonton konser sampai malam dipersilakan gitu. Jadi kalau aku futsal lagi? Ya nggak futsal, kan udah nge-gym. Futsal. Futsal ya? Futsal itu kardio. Ya sekali seminggu. Sekali seminggu. Boleh ya? Boleh. Itu kalau ada waktu kan gitu, ada tenaga kan gitu. Karena istri juga perlu tenaga kan, Anda ngerti kan? Ya penonton tuh 18+ ya. Ya begitulah. Tapi itu ya perbedaan secara hobi ya, yang sering jadi masalah ya. Selain itu perbedaan love language. Kalau aku love language-nya touch. Jadi harus
Kenapa dia harus selalu ada di sebelahku? Karena aku harus memastikan orang itu baik-baik saja dengan cara memegang, bersentuhan seperti ini, ya. bersentuhan gitu. Ada di sebelah gitu. Jadi bukan bermaksud overprotective, bukan, tapi kayak ngerasa nggak secure gitu kalau nggak dipegang orangnya langsung gitu. Walaupun kamu bilang aku sehat, aku baik-baik saja gitu, tapi rasanya kurang gitu. Sedangkan dia lebih ke apa ya, act of service gitu, dia ngasih apa, melakukan apa gitu. Ya, I knew that, but can't you stop and sit down gitu, terus kita ya begini-begini, terus habis itu begini-begini, maksudnya ya ada touch gitu, touch gitu, seperti itu ya, begitulah. Jadi perbedaan love language yang juga sering jadi masalah, bukan masalah sih, kayak gitulah, pergesekan. Dulu. Tapi sekarang enggak sih, udah bosen bergesekan kayaknya ya. Bosan bergesekan. Jereng. Nah. Pertanyaan titu-titu. Apa solusi terbaik menurut kamu ketika kita sedang bertengkar? Apa? Kalau kan tadi dia love language-nya adalah touch. Kalau lagi bertengkar, biasanya satu hari itu kami biasanya nggak saling ngobrol gitu. Tapi besoknya baru sayang gitu. Dia baru ingat bahwa sebenarnya gampang sekali menaklukkan Miss Dias itu adalah dengan touch gitu. Jadi dengan memeluk, dengan ya begitulah, ya ada physical touch gitu. Tapi dia lupa kalau lagi bertengkar, kan namanya orang emosi ya, jadi dia lupa gitu. Dan bahkan kita jadi menjaga jarak, apa namanya bahasanya tuh, silent treatment, diam-diaman gitu. Ya, jadi solusi menurutmu yang terbaik adalah saat bertengkar adalah pada pasangan lain? Sebaiknya ketahui dia suka apa. Iya, benar. Tapi kalau menurut pribadi ya, biasanya kalau lagi emosi, sebaiknya hilangkan dulu emosinya. Kayak contoh, diamlah dulu. Maksudnya kalau saya atau kami gitu, biasanya dia ke kamar, saya ke kamar gitu, menenangkan diri gitu. Kalau bisa di hari yang sama, yang langsung sayang gitu. Tapi biasanya sih sehari setelahnya gitu. Ya. Biasanya. Kasih lah, bertengkar itulah bumbu lah. Pak, jangan lupa ya Pak, transfer Shopee Pay. Karena sekarang kan hobinya belanja, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan ketika bertengkar gitu. Selain touching gitu, lalu ya transfer lah ya, ngerti kayak gitu. Kalau dari dia solusinya yang terbaik ketika sedang bertengkar adalah, kalau dari sisi cewek ya, pastinya kalau bertengkar kan berarti ada masalah Pak. Selesaikan dulu masalahnya. Apa sebenarnya masalahnya nih? Dan laki-laki biasakan minta maaf, walaupun kamu nggak tahu tuh apa sih sebenarnya salahku. Gitu. Bener kan? Suami salah, suami minta maaf. Nggak apa-apa. Istrinya salah, suaminya minta maaf. Nggak apa. Yang penting kan maafnya dulu keluar. Terus habis itu baru sambil bilang maaf, lalu sambil mikir, siapa tahu ada diskusi setelah kata maaf itu, di situ baru kamu tahu akhirnya bahwa sebenarnya kamu yang salah gitu. Ternyata salahnya di mana gitu. Cewek tuh emang gitu, bilang aja maaf dulu. Maaf. Jadi kalian sebelum nikah, laki-laki latihan bilang maaf. Ya aku salah gitu. Latihan sampai belum kamu bisa ngomong kayak gitu, ntar lu nikah gitu. Kayak apa ya? Karena ya perempuan itu memang begitu. Pasal 1, perempuan selalu benar, wanita selalu benar. Jadi ya pastikan bahwa dia selalu benar secara egonya ya. Menangkan lu egonya perempuan itu bahwa oh aku benar gitu. Setelah ngobrol baru di sana kamu ungkapkan tuh, kan? Jadi sebenarnya gimana gitu. Ujung-ujungnya akan
saya yang akan minta maaf juga gitu. Setelah menyadari bahwa ternyata kesalahan itu tidak di dia, tapi di saya juga gitu kan gitu. Seperti itu. Jadi lagi balik-balik ke komunikasi ya. Oke, sudah 3 pertanyaan dan saatnya kita menutup dengan kesimpulan bahwa ini kebetulan 3 pertanyaan ini tentang tentang masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah dalam sebuah hubungan yang serius ya. Kalau masih hubungan pacaran monyet-monyetan, cinta monyet maksud gue. Ya, pertengkaran akan selalu ada dan tidak akan selesai hingga kamu putus. Dan mencari orang yang lebih tepat. Iya kan? Tapi lagi-lagi komitmen sebenarnya yang membuat kita bertahan. Udah kadang nikah, kan kalau misalnya kalau kita bukan sebuah pasangan yang menikah, pasti ada kepikiran untuk berpisah kan? Karena kita sudah diikrarkan gitu, udah berjanji. Kesempatan manusia berjanji pada Tuhan hanya sekali saat dia menikah. Gitu Pak. Berjanji untuk menjaga pasangannya, berjanji sehidup semati dan lain sebagainya gitu. Jadi komitmen. Jadi buat kamu yang udah mulai serius dengan hubungannya, jadi milikilah komitmen dan segera sahkan saja. Pastikan ada duitnya. Jangan ngutang di BPD. Kita ada ngutang nggak ada ya? Kapan? Oh, nggak ada. Kita nggak ngutang. Kita nggak ngutang waktu nikah. Kita kan kaya raya. Dah, kalian mengerti kan maksud kami apa. Oke, sekian dulu podcast sebelum nikah. Jadi semoga kalian yang menikah di bulan ini menonton ini. Dan ya biasalah, pernikahan di awal itu memang banyak berantemnya. Tapi after that lihat kami udah bosan nih bertengkar. Udah bosan nyari solusi karena solusinya cuma itu aja sebenarnya. Oke. Bye. Like, comment, subscribe. Apa kamu gini?